Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Apa kabarnya sore hari ini? Selamat datang di seri Trimega Webinar sore hari ini bersama Trimega. Perkenalkan, nama saya Antonius Cahyo Santoso. Saya Branch Manager Trimega Sekuritas Solo. Senang sekali Bapak Ibu, kita akan kembali melakukan webinar sore ini dengan tema yang sangat menarik di tengah situasi market yang bergejolak. Saya percaya selalu ada solusi, selalu ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai strategi kita. Saya bersama dengan Pak Hasbi Sukaton. Beliau adalah Deputy Head of Retail Sales PT Trimega Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Hasbi. Selamat sore Pak Anton. Apa Kabar kabar? Pak? Baik-baik Pak. Solo apa Gimana? kabar Pak Anton? Solo Pak Anton. Aman terkendali. Bagaimana Aman Jakarta terkendali. Pak? Siap. Ini kita sedang menghadapi situasi market yang banyak variabelnya ini. Dimulai dengan COVID, lalu lockdown, lalu bercerita tentang resesi. Beberapa negara sudah masuk resesi. Lalu ada vaksin yang ada, lalu enggak lagi. Lalu terakhir pemilu presiden Amerika. Lalu terakhir Omnibus Law. Lalu ada lagi sekarang demonstrasi menentang Omnibus Law. Jadi marketnya sepertinya terkena dampak itu dan mengalami situasi yang dinamis dan juga bergejolak. Pak Hasbi, sore hari ini kita ada tema yang menarik ini, reksadana campuran solusi di tengah gejolak pasar. Menarik sekali judulnya. Mungkin Pak Hasbi bisa ceritakan kenapa kok kita angkat tema ini sebagai tema webinar kita sore hari ini. Ya, Pak Anton, kalau ngomong gejolak pasar ya kita sama-sama banyak belajar ya di tahun ini sebagai investor, bahwa ya kita harus akui tahun ini bukan tahun yang menyenangkan gitu ya, karena penuh gejolak. Tapi jangan sampai gejolak pasar terus jadi gejolak hati, Pak Anton. Ya, jadi Betul Pak. ya sebagai investor kita harus tangguh, kita harus cerdik ya, kita harus jeli untuk melihat peluang di semua kondisi. Betul Pak. Namanya market ya begitu, namanya ekonomi ya begitu. Kadang ada naik, kadang ada turun. Kita ngomong pasar saham, pasar obligasi juga ada saatnya di mana dia naik kencang atau bullish ya. Ada saatnya di mana juga turun, kan, itu udah pasti gitu. Malah aneh kalau ada market naik terus nggak turun-turun gitu ya. Kapan kita belinya gitu ya? Waduh, semuanya mahal terus tambah mahal, akhirnya orang nggak beli-beli. Atau market turun terus, saya rasa nggak pernah terjadi. Ya, jadi ada siklusnya. Nah, jadi gejolak itu pasti, tapi jangan sampai jadi gejolak hati. Makanya kita ngomong solusi di sini. Nah, di sini makanya Trimegah Asset Management bersama kita pengen juga memberikan satu insight di webinar kita sore ini. Lalu gimana kalau kita menghadapi gejolak pasar, tidak hanya mungkin di tahun ini ya. Bisa jadi tahun depan mungkin setelah ada vaksin mungkin akan pulih, misalnya, bisa aja gitu kan. Tapi mungkin di tahun-tahun depan ada gejolak lagi dan segala macam. Nah, gimana kita mengantisipasi itu? Nah, yang menariknya adalah kemarin saya sempat perhatikan bahwa sebenarnya di reksadana ini ada satu jenis reksadana yang saya lihat kok selama ini kurang kita bahas ya. Mungkin di market juga kurang banyak yang meng-highlight produk ini nih. Betul. Yaitu reksadana campuran. Ya. Padahal kenapa? Reksadana campuran menurut saya sangat istimewa loh Pak Anton. Dia ini satu jenis reksadana yang paling fleksibel di antara reksadana yang lain. Namanya aja udah campuran gitu ya. Jadi isinya gado-gado tuh. Bisa ada sahamnya, bisa ada obligasinya, bisa ada pasar uangnya. Sehingga dia fleksibel gitu kan. Dia bisa fleksibel. Dia bisa mencari peluang di pasar saham. Kalau pasar sahamnya lagi jelek, dia mencoba cari peluang di pasar obligasi gitu kan ya. Atau kadang-kadang dia balancing semuanya gitu. Nah, disinilah kita mau belajar sore ini, ya. Kita mau belajar. Pertanyaan besarnya adalah, oke, kalau kayak gitu, kalau seperti itu, benar nggak sih ini reksadana campuran memang cocok untuk kendaraan kita dalam menghadapi ketidakpastian yang mungkin muncul di depan. Ya, that's why kita hadirkan itu malam ini, dan yang spesial, kenapa juga saya angkat. Anda perhatikan di tahun 2020 ini banyak reksadana saham karena memang IHSG-nya turun dalam, reksadana saham juga turun dalam, bahkan ada yang lebih dalam lagi. Wow, penurunannya bisa puluhan persen ya. Ada yang turun sampai 30% karena IHSG-nya sendiri di atas 20%. Tapi yang menarik Pak, ketika saya perhatikan performance dari reksadana campuran,
ternyata ada beberapa reksadana campuran yang justru mencetak return positif coba di tahun ini. Luar Padahal biasa ada ya, Pak, unsur ya. sahamnya loh, ada unsur sahamnya gitu kan. Nah, kok bisa nyetak return yang positif? Nah, salah satunya adalah reksadana campurannya Trimegah Asset Management. Nanti kita akan dengarkan panjang lebar, narasumber kita akan menjelaskan secara lebih detail. Kurang lebih itu. Tapi sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa Bapak Ibu follow Instagram kita di @trimegahsekuritas. Juga untuk jangan lupa subscribe YouTube kita di Trimegah Sekuritas. Ada banyak sekali tips-tips investasi, bahkan mereka Trimegah Sekuritas kadang-kadang mengadakan semacam kuis yang bisa diikuti dan dapat hadiah. Luar biasa, nanti Bapak Ibu jangan lupa follow dan juga subscribe di Trimegah Sekuritas. Ya. Dan jangan salah Mas Anton, ada tambahan lagi. Kalau ikut follow Instagram kita, kita rutin ya bikin acara webinar seminggu, bahkan Betul. bisa sampai 1 atau 2 kali. Banyak tema-tema menarik yang kita bahas di situ. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan kalau Anda follow Instagram kita, dengan mudah nanti kita semua akan terupdate agenda-agenda dari webinar-webinar kita selanjutnya. Betul, supaya tidak terlewat ya Mbak Husbi ya. Siap. Ya. Meskipun webinar kita juga nanti akan di-upload di YouTube kita, tapi butuh waktu ya. Jadi Bapak Ibu akan dapat tangan pertama kalau Bapak Ibu ikut di follow Instagram kita di Trimegah Sekuritas. Baik, saya langsung saja, kita punya 2 pembicara sore hari ini dari Trimegah Asset Management. Yang pertama juga tidak asing, selalu ada di acara webinar dengan Trimegah Asset Management, Ibu Putu Damarati. Beliau adalah Head of Intermediary Sales PT Trimegah Asset Management. Selamat sore, Ibu Putu. Sore, Mas Anton. Apa kabar, Mas? Baik, Ibu Putu sehat ya? Sehat. Kita ada pembicara kedua, yaitu Bapak Agustinus Gerald Windu, atau dikenal dengan Pak Gary, sebagai Fund Manager dari PT Trimegah Asset Management. Selamat sore, Pak Gary. Selamat sore, Mas Anton. Mas Kabar? Bu Putu, baik, sehat. Mas Anton gimana? Sore. Sehat, luar biasa. Siap ya untuk menyampaikan tema yang menarik sore hari ini. Tentu saja. Baik, Bu Putu. Kita mengenal di reksadana open end ada 4 jenis reksadana saham, reksadana yang mayoritas berinvestasi aset kelasnya itu di saham, lalu ada reksadana pendapatan tetap yang aset kelasnya itu di surat hutang atau obligasi, lalu pasar uang. Nah, aset kelasnya itu ya surat hutang yang jatuh temponya belum setahun lah kira. Dan ada tipe ketiga ini yang namanya reksadana campuran. Wah, mungkin kita udah kenal semua sebetulnya ada reksadana campuran atau balance fund, tapi mungkin tidak banyak yang pernah membelinya atau tidak ngerti apa sebetulnya kegunaan dari balance fund atau reksadana campuran ini. Apakah sekedar nyampur aset atau ada hal lain lagi? Dan mungkin Ibu Putu bisa jelaskan apa itu reksadana campuran dan juga apakah di profil investor seperti apa sih yang cocok untuk membeli reksadana campuran ini? Silakan Ibu Putu. Oke, jadi ada pasar uang, ada pendapatan tetap atau obligasi, ada campuran yang kita akan bahas sangat dalam hari ini, dan juga ada reksadana saham. Perbedaan mendasar dari keempat reksadana ini tentunya bisa dilihat paling mudah dari kebijakan investasi atau investment policy-nya. Gitu. Ini ketentuan dari OJK. Jadi MI ketika membuat satu reksadana dengan tema setiap kelas aset harus berpatokan dengan investment policy ini. Investment policy atau kebijakan investasi itu apa? Sebenarnya intinya adalah instrumen-instrumen apa sih yang bisa diinvestasikan dalam dana kelolaan satu reksadana. Jadi misalnya kalau reksadana pasar uang, seperti kata Mas Anton, 100% di pasar uang. Untuk reksadana obligasi, minimal 80% harus di obligasi. Bisa di obligasi pemerintah atau korporasi. Terus mungkin kita loncat dulu ke reksadana saham, berarti minimal 80% harus ada di efek ekuitas atau saham gitu kan ya. Mau marketnya seperti apa, pasarnya turun sejauh apa, mungkin seperti kejadian di bulan Maret kemarin, mau nggak mau reksadana saham ini harus berinvestasi minimal 80% di saham, harus tetap, mau kondisi market apapun. Nah, kemudian kita punya nih balance fund atau reksadana campuran.
seperti yang kata Mas Anton, namanya juga campur. Jadi sebenarnya instrumen apapun bisa masuk di situ, equity, saham, obligasi maupun money market, di mana minimum 1% dan maksimum 79%. Itu porsinya, minimum 1, maksimum 79% di setiap instrumen investasi. Yang kayak gini berarti kita bisa bilang sebenarnya reksadana campuran ini punya sifat atau nature yang lebih fleksibel. Nextnya, lebih fleksibel dan adaptif terhadap aset alokasinya. Jadi nggak kayak fixed income fund atau equity fund yang mau kondisi market apapun, dia harus tetap ada di 80% di saham atau di fixed income. Tapi kalau balance fund ini atau reksadana campuran ini, dia benar-benar bisa fleksibel dan adaptif. Jadi MI itu atau manajer investasi punya keleluasaan untuk mengikuti arah market seperti apa aset alokasinya gitu. Seharusnya seperti itu. Investment policy itu akan ditranslate ke investment strategi, gimana si manajer investasi itu akan mengelola. Tadi kan kita udah lihat ya kalau setiap instrumen itu balance funds bisa masuk. Nah, investment strateginya itu biasanya diawali dengan membentuk, si manajer investasi ini tolak ukurnya apa, yang jadi rapotnya apa, gitu. Yang jadi rapotnya seringkali kita sebut dengan benchmark. Jadi tolak ukur, biasanya kalau di fund facts itu kelihatan. Kalau saham biasanya tolak ukur atau benchmarknya kita pakai IHSG, seperti itu. Atau mungkin yang syariah JCI, atau kalau reksadana obligasi kita bisa punya benchmark deposito 6 bulan atau indeks surat utang negara, seperti itu. Nah, untuk reksadana campuran sendiri, sering kalau kita lihat di pasaran, dia itu menggunakan benchmark yang relatif terhadap saham, jadi porsinya agak cenderung berat ke saham, atau yang less agresif cenderung berat ke obligasi. Gitu. Jadi kalau kita lihat gambar atom nih di sebelah kanan, core-nya itu biasanya either dia equity atau obligasi. Jadi bisa aja sahamnya 75%, obligasinya 25%, atau yang nggak agresif 70% di obligasi dan 30% di indeks gitu. Nah, ini akan menjadi patokan si manajer investasi untuk mengelola reksadana campuran ini. Jadi biasanya komposisi portofolio atau aset alokasinya itu akan mengikuti benchmarknya, jadi nggak akan jauh-jauh dari situ. Jadi kalau misalnya si MI ini punya benchmark heavy atau lebih berat di saham, maka aset alokasi portofolio reksadana campuran dia akan lebih berat ke saham gitu. Makanya agak-agak aku bilangnya agak-agak flexibility-nya agak semu gitu. Nanti makanya kita akan bahas satu produk dari Trimegah Asset Management yang dikelola oleh Gary sendiri, di mana kita ingin menjawab atau memberikan solusi seperti itu. Tipe investor seperti apa? Tadi kalau Mas Anton tanyakan tipe investor seperti apa yang cocok dengan balance fund, itu kalau boleh dibilang range-nya cukup luas antara yang konservatif dan moderat. Kenapa saya bilang gitu? Karena tergantung strategi dari si reksadana campuran ini. Gitu kan dia bisa masuk ke semua kelas aset kan. Jadi tergantung yang jadi core-nya tuh yang mana gitu. Tentunya time horizon investasinya juga nggak sependek pasar uang, mungkin di 3-5%, dan memang tujuannya adalah mau praktis gitu. Mau praktis, oke deh manajer investasi aja yang mikirin diversifikasi investasi saya seperti apa, mau berapa persen di saham, mau berapa persen di obligasi, dan berapa persen di money market gitu. Jadi membuat hidup investor lebih mudah lah, seperti itu Mas Anton. Baik Bu Putu, jadi sebetulnya kalau kita bisa ngomong ini sebetulnya diversifikasi yang sebenarnya ya. Kalau kita beli reksadana saham misalnya, kita memang mendiversifikasi portofolio saham kita di banyak saham, di banyak sektor. Tapi ini lebih advance lagi di kelas aset yang berbeda. Koreksi kalau saya salah, setiap kelas aset itu akan perform di setiap siklus yang berbeda juga kan. Jadi cukup menarik. Baik Bu Putu, ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin itu dulu, nanti kita mungkin lebih banyak bahas di sesinya Gary dan juga mungkin di Q&A ya Mas. Kita juga baru tahu tuh ternyata reksadana campuran itu
juga beda-beda ya. Betul. Ada dua jenis ekstrim tadi tuh. Ada yang bobotnya sebenarnya sama-sama bisa masuk semua. Bisa saham, obligasi, pasar uang. Tapi ada yang stylenya itu lebih condong ke saham gitu ya. Bobotnya ya. Bobot sahamnya lebih besar. Ada yang condongnya lebih ke obligasi atau obligasi. Nah, ini tinggal pilihan gitu. Karena benchmark ini akan jadi patokan kinerjanya si manajer investasi, Mas Hasbi. Jadi kan KPI-nya MI boleh dibilang adalah how to beat the benchmark kan. Makanya benchmark itu biasanya di-set dulu dan akan dipakai terus gitu. Jarang tuh di satu fund terus benchmark-nya kita ubah-ubah. Karena jadinya konsisten gitu. Jadi ada patokan lah ya, ada patokan. Kadang-kadang kalau kita bilang satu reksadana itu, misalnya kita ngomong reksadana secara umum ya, turun 5% tuh belum tentu jelek. Kalau benchmark-nya ternyata turunnya 10% gitu ya. Gitu. Jadi jangan serta-merta namanya investasi kan kadang ada untung, kadang lagi rugi ya, lagi turun. Jadi kadang-kadang tuh banyak yang kita mempanis gitu ya. Waduh gimana nih saya rugi 5%. Wah ini manajer investasinya nggak jago. Tunggu dulu, lihat dulu. Benchmark-nya berapa? 5% turunnya tapi benchmark-nya 10%. Begitu juga sebaliknya. Pada kondisi misalnya ada reksadana, wah performance-nya 20% gitu kan ya. Hebat banget ini. Tapi lihat dulu, jangan-jangan benchmark-nya 30% gitu ya. Betul. Itu pentingnya benchmark kali ya, untuk kita sama-sama ini. Itu jadi rapotnya lah, rapotnya. Oh baik, saya akan lanjut ke pembicara kita selanjutnya, Bapak Gary. Pak Gary, saya perhatikan ini ya kinerjanya Trimegah Balance Absolute Strategy atau Bastra. Itu cukup menarik karena di tengah situasi tahun 2020, kalau kita ingat dari pertengahan Januari kemungkinan sampai ke akhir Maret kalau tidak salah itu indeks bisa turun sampai 38%. Tapi Bastra cukup bisa konsisten untuk memberikan hasil yang positif. Tentu saja tidak setiap bulan, tapi majority dari bulan itu positif. Apa sih sebetulnya rahasia dari kenapa kok Bastra bisa menjaga tren positif ini, dan juga apakah ada strategi yang berbeda Pak Gary tahun 2019 lalu tahun 2020 dan outlook dari 2021 yang kurang dari 3 bulan lagi kita akan memasukinya. Iya, silakan Pak Gary. Apa sih yang membedakan reksadana campuran Bastra ini? Tadi kan sudah diulas juga oleh Bu Putu, Pak Hasbi, Mas Anton. Kalau misalnya reksadana campuran itu bisa nggak sih untuk jadi solusi kalau marketnya tuh lagi volatile atau disebut gejolak gitu. Nah sekarang kita lihat dari filosofinya dulu. Kenapa sih kita mau buat reksadana campuran? Sebenarnya sebuah aset kelas yang tidak sering dan tidak umum menjadi salah satu pilihan utama yang bisa kita pakai. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat apa sih filosofi utamanya dari reksadana campuran yang sangat membedakan dengan reksadana lain, yaitu fleksibilitas. Fleksibilitasnya pada alokasi aset. Alokasi asetnya kita bisa menggunakan untuk bonds, equity, ataupun money market dari 1 sampai 79%. Dan ini tidak bisa direplikat oleh reksadana yang lain, jenis lain ya. Reksadana saham itu minimal 80% saham. Obligasi, reksadana obligasi minimal 80% obligasi. Nah, ini yang sangat kita pakai di sini. Nah, tapi apa yang membuat kita berbeda? Yang membuat kita berbeda itu adalah strategi kita. Strategi kita yang membedakan dengan reksadana campuran pada umumnya. Reksadana Balance Absolute Strategy ingin mengambil benchmark yang selalu positif, yaitu benchmark di mana deposito 6 bulan, Bloomberg, ya kita jadi ambil dari Bloomberg ya Bapak Ibu, kita tidak mengkompal deposito itu secara sendiri, kita pakai data Bloomberg dan itu fair menurut kita, 6 bulan net ditambah 5%. Nah, jadi itu akan nanti di slide selanjutnya, 2 slide selanjutnya, itu akan bisa kelihatan bahwa benchmark-nya itu akan selalu berbentuk garis lurus. Oke, saya sedikit maju sedikit saja supaya Bapak Ibu tergambar ya. Benchmark-nya seperti ini. Benchmark-nya berbentuk garis lurus. Dengan adanya kita sebagai fund manager, kita selalu memulai dengan bagaimana pola pikir kita adalah bagaimana kita bisa mengalahkan benchmark tersebut.
Dan kenapa kita memilih benchmark tersebut? Dan kenapa deposito 6 bulan plus 5%? Oke, pada awal kita membuat fund ini, kita coba gali keinginan investor. Investor itu rata-rata kepingin sebuah reksadana yang bisa ngasih return di atas deposito. Kalau ditanya, selalu begitu jawabnya. Saya maunya reksadana, tapi return-nya di atas deposito. Kalau seperti kita sudah pelajari, kalau ingin mengambil aset kelas deposito, itu berarti low risk. Kalau low risk, ya berarti low return. Kalau ingin return yang di atas deposito, kita harus bisa mengambil resiko yang sedikit lebih. Resiko yang sedikit lebih ini gimana kita mentranslate-nya supaya tidak menjadi resiko yang besar. Yaitu kita menggunakan strategi yang ada di depan layar ini. Yaitu kita menggunakan strategi dasar kita, core ini yang biru, satelit ini yang orange. Core satelit itu menjadi strategi utama di setiap reksadana. Tapi yang bedain apa di sini? Kita menggunakan core kita, yaitu bonds dan money market. Kenapa bonds dan money market? Karena bonds dan money market kita harapkan memiliki volatility yang rendah. Bonds lebih ada volatility daripada money market. Jadi money market yang volatility-nya paling rendah. Jadi setiap kita mencoba menambah volatility, kita juga ingin mendapatkan return yang lebih. Dan return yang akan kita hitung itu adalah risk adjusted return. Bukan return yang tanpa memperhitungkan risk-nya, seperti itu. Nah, ini menjadi penting. Building block pertamanya, gimana kita punya strategi untuk mendapatkan return di atas deposito. Jadi kita tidak menjamin kalau return kita pasti di atas deposito, tapi cara berpikir kita dimulai dari sini. Nah, sekarang yang membedakan, apa sih membedakan kita dengan rata-rata reksadana yang lain? Reksadana kita, itu kita manage dengan gaya yang disebut dengan absolute return. Yaitu target, jadi kita setiap kali membeli aset, kita akan memikirkan dengan approach yang bottom up, kita akan memikirkan kalau aset yang sudah kita beli ini harus bisa memberikan return, at least kita harus mengalahkan benchmark kita, yaitu benchmarknya tadi, deposito net 6 bulan ditambah 5%. Kira-kira kalau dihitung setahun, 8-9% di rate yang sekarang. Jadi diingat ya, kira-kira 8-9%. Jadi setiap kali kita ingin membeli aset, kita harus mikir, apakah aset yang kita beli dalam 1 tahun ke depan bisa menghasilkan 8-9%. Core kita, yaitu bonds dan money market, hampir tidak bisa memberikan seperti itu. Hampir tidak bisa. Kenapa? Karena money market itu ya tadi, kita pakai misalnya deposito 6 bulan, itu rata-rata cuma 4, net ya, 4, sekian sampai 5%. Nah, jadi kita harus tambah di sini dari satelitnya. Nah, ini yang kita selalu pikirin waktu kita membeli satelitnya atau saham. Yang kita pikirin adalah, ini penting sekali Bapak Ibu, yang kita beli sahamnya harus kita ekspektasikan ya. Jadi harus kita punya ekspektasi dalam 1 tahun bisa memberikan return 8-9%. Nah, saham seperti apa yang ada seperti itu? Nanti kita akan jelaskan. Tapi kita mulai dari situ. Jadi kita nggak berpikir, ini saya kasih contoh untuk relative return ya. Jadi kalau absolute itu, benchmark kita adalah garis lurus, yang tadi ya, garis kuning. Kalau relative return itu, benchmarknya rata-rata adalah indeks. Misalnya indeks saham, IHSG, LQ45 untuk reksadana saham. Yang seperti tadi Pak Hasbi bilang, pergerakannya pasti mengikuti indeks. Misalnya, indeks naik 5%, reksadana saham naik 3%. Di situ sebenarnya dia masih ketinggalan, tapi Bapak Ibu udah happy, wah kita bisa dapat nih 3%. Apalagi kalau reksadana saham naiknya 10%, indeks ternyata naik 20% gitu kan. Sebenarnya itu secara KPI tertinggal. Nah, kalau reksadana saham turun 10%, indeksnya IHSG-nya turun 5%, itu udah pasti Bapak Ibu sebel. Wah, kok reksadana lebih parah sih daripada indeks. Nah, kalau reksadananya turun 10%, indeksnya turun 20%, Bapak Ibu gimana? Apakah tetap happy? Apakah masih berpikir ini harusnya kok saya dapat return yang positif? Nah, kalau Bapak Ibu memang menginginkan return yang positif, kita harus tahu kalau relatif itu
harus mengikuti indeksnya juga. Jadi bagaimana fund manager berpikir untuk memanage reksadana relatif, dia akan selalu berpikir pertama di benchmark itu ada saham apa sih? Kita kasih contoh di IHSG, yang besar itu misalnya BCA, Unilever, Telkom, Astra. Itu hampir semua fund fact sheet kalau Bapak Ibu buka, pasti ada saham itu. Tapi kalau di kita berbeda, cara berpikir tidak seperti itu. Yang kita pikirkan adalah, apakah kalau saya beli sekarang BCA, Astra, Telkom, bisa memberikan return lebih besar daripada benchmark saya tadi. 8-9% itu dalam setahun. Nah, itu dimulai dari situ sudah jauh berbeda. Kalau kita beli karena di benchmark di IHSG ada seperti pengelolaan reksadana saham, ya tentu kita akan, kalau BCA cuma turun 2%, ya kita tidak masalah. Ya kita kan ikutin. Tapi kalau di absolute return seperti yang kita sedang bahas ini, tentu apabila saham itu turun, kita harus melakukan research di situ. Seperti apa turun yang kita lakukan research? Apabila turunnya curam. Kita kasih contoh ya. Misalnya di sini, sewaktu di bulan Februari sampai Maret, kita tahu kalau market sedang bergejolak. Pasar saham terutama. Penurunan di pasar saham itu dari year itu dimulai ya di bulan Januari sampai bottom. GCI itu IHSG ya Bapak Ibu. Itu sekitar 37%. Kita dari year mulai itu turun lebih rendah. Bukan berarti tidak turun ya Bapak Ibu. Turun lebih rendah. Kenapa? Karena pada awal tahun, ini saya kasih lihat aset alokasi nih Bapak Ibu. Ini dapurnya nih. Aset alokasi kita di awal tahun, bulan Januari, dan bulan Januari lah ya. Februari sudah mulai berbeda. Di bulan Januari kita masih tebal di equity nih. Saya boleh jujur sekitar 50%. Kenapa? Waktu awal tahun kita mulai, strategi kita adalah tahun 2020 itu bullish, bukan bearish. Bukan nomor satu itu. Nomor dua, kita tidak tahu kalau COVID ini ada. Yang kita tahu adalah tahun ini ada pemilu di US. Dan setiap akan ada pemilu presiden di US, rata-rata pasar saham atau ekonomi realnya itu harus bergerak positif agar presiden bisa terpilih lagi. Jadi dalam sejarah pemilu US, presiden tidak terpilih secara back to back. Itu setiap kali kalau ada krisis. Dan sekarang terjadi krisis. Jadi chance untuk terjadi krisis di awal mulanya saja seperti itu gitu ya. Kecil gitu ya. Kecil gitu. Kan pemilu US sudah dari tahun 1800-an gitu kan. Kecil gitu ya. Itu di bulan Januari. Jadi kita start dengan equity yang cukup sekitar 50%. Ternyata di bulan Februari kita sudah mulai mendengar kalau di China itu ada COVID. Buat saya yang menjadi game changer itu adalah pada saat kita tahu, jadi ini tim research menemukan, di saat kita tahu kalau COVID itu bisa menyebar dari asimptomatik. Jadi Bapak Ibu nggak sakit, kemana-mana bisa nyebarin. Wah, menurut saya itu, dan menurut kita itu game changer. Kenapa game changer? Karena kita nggak bisa tahu nih orang yang sakit nih mana, kita nggak bisa pisahin sama orang yang tidak sakit. Nah, itu jadi susah gitu loh. Nah, menurut saya itu bisa merubah banyak hal. Mulai dari equity yang ada di sekitar 50-an%, saya bisa drop ini sampai ke sekitar hanya 20-an% dan bisa menyelamatkan penurunannya seperti ini. Kalau di reksadana saham berat, karena dia maksimal minimal 80%. Ini dengan pembahasan yang banyak ya Bapak Ibu. Kita berdiskusi kira-kira kalau hal ini terjadi, apa sih implikasinya? Ya mungkin, ya ini kayak sekarang. Kita awalnya mungkin berpikir, oh jangan-jangan kan China udah lockdown duluan ya, oh jangan-jangan nanti bisa lockdown seluruh dunia. Oh di situ kita berpikir, oh memang kalau ada hal seperti itu pasti ada koreksi. Nah ini yang membuat reksadana campuran itu tuh fleksibel. Kenapa? Karena kita nggak dibatasin. Kita boleh equity kita even sampai cuma 1%, walaupun hal itu jarang saya lakukan. Kita paling rendah kira-kira di sini sekitar 20-an%. Tapi kita lihat Bapak Ibu, pada saat market sudah rasanya tuh COVID nih menghancurkan segalanya lah, menghancurkan segalanya. Dan di sini di bulan Maret berita lagi jelek-jeleknya loh, kita lagi jelek-jeleknya semuanya. Kita juga baru mau lockdown waktu itu ya.
Tapi kok tiba-tiba rebound? Ternyata liquidity disuntik oleh bank sentral di seluruh dunia. Liquidity disuntik habis-habisan. Nah, pada saat penurunan yang ini kan semua rata-rata panik ya. Panik karena wah ini mau ada COVID, jadi ada uncertainty di situ. Semua yang lakukan, pokoknya semua saya punya aset apa saya jual gitu. Nah begitu liquidity disuntik, semua membaik. Semua membaik, walaupun kondisi ekonomi real belum benar-benar membaik, tapi begitu liquidity disuntik, semua membaik dan ada rebound. Karena kita fleksibel di sini, begitu saya melihat kunci saya pertama waktu itu adalah Fed sudah mengintervensi market. Di situ rebound. Yang saya lakukan adalah saya beli saham-saham defensif. Oke? Saham-saham defensif. Saham-saham yang saya pikir kalau misalnya ini sudah selesai, ini masih di lockdown, apa sih yang masih bisa perform? Nah, di situ saya berpikir mungkin telekomunikasi, consumer, nah itu saham-saham seperti itu yang kita pilih. Jadi kita mulai menaikkan equity-nya di situ. Saya berpikir pasti kalau rebound di atas 10%. Kenapa? Di saham-saham itu ya. Karena kayak misalnya saham telekomunikasi. Pada saat ada lockdown, justru dia malah diuntungkan. Tapi waktu bulan Maret dia ikutan turun. Nah, itu kan udah salah. Dia turun hanya karena liquidity-nya shrinking, karena orang buru-buru mau jualan, takut gitu kan. Ternyata saya pikir lagi, oh iya, ini kayak kita sekarang, kita lagi Zoom gini. Semua kita pakai jalur komunikasi yang kita harus pakai data itu dari saham-saham telekomunikasi. Justru mereka diuntungkan dengan hal seperti ini. Nah, hal itu yang kita lakukan. Ya, seperti itulah cara kita berpikir untuk memilih. Seleksinya dari mana? Dari sini. Jadi kita punya universe, habis itu kita lihat di universe kita tuh masuk apa enggak. Ini kebetulan kita mengambil data dari semua di IHSG. Saham yang kita sebut value ataupun growth, kita bisa pakai. Yang pasti ketentuannya ini. Dan pada saat kita pilih, kita harus value enggak? Kita harus value atau harus growth atau harus apa? Yang menurut saya boleh value, boleh growth, terserah. Pokoknya dalam setahun bisa ngasih 8-9%. Yaitu tadi benchmark kita. Screening awalnya seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu mempertanyakan, nih kita udah ketinggalan belum kalau kayak gini ya? Ini waktu di Inception, waktu pertama kali ini diluncurkan, 25 April, itu jumlahnya tentu lebih sedikit loh daripada yang sekarang. Kenapa ya? Pasar sahamnya sekarang udah tanking gitu loh. Pasar sahamnya sekarang udah di bawah. Jadi opportunity-nya tuh banyak. Opportunity untuk kita bisa play di sini tuh banyak. Nih kita buka dapur nih Bapak Ibu. Nih ini hampir tidak ada fund manager yang melakukan hal ini ya. Jadi kalau mau tahu, emang ada bener saham yang habis bulan Maret jebol, terus kamu beneran ambil. Jadi ini ya, kita kasih contoh nih saham, tadi telekomunikasi saya bilang ya, salah satunya ISAT. ISAT kita beli waktu saat pertama kali ini mulai jebol nih ya, marketnya di bulan Maret. Titik hijau tempat saya beli, titik merah saya udah mulai jual. Jadi waktu saat kita beli ISAT, kita memprediksi yang tadi, prediksi saya adalah industri telekomunikasi, diuntungkan. Karena kita ada prosesi work from home, study from home, malah sampai sekarang ya. Nah kita lihat di sini, waktu itu dia turun, tapi di luar fundamental. Oleh karena itu menurut saya bisa rebound. Jadi saya pilih ISAT waktu itu. Pertama kali ya. Tidak hanya ISAT sebenarnya, saya ada Telkom dan Excel juga secara rata-rata. Tapi ini kita ambil contoh ISAT aja. Yang contoh kedua BTPS. BTPS ini bank ultramikro dan memiliki quality yang sangat baik dan disukai oleh foreign investor. Waktu saat itu terjadi PSBB, tentu memang masyarakat dari kelas atas sampai kelas ultramikro pun terdampak bisnisnya. Nah, saya rasa BTPS ini tuh cukup kapitalnya supaya bisa bertahan di kondisi krisis. Oleh karena itu, saya merasa ini sudah sangat undervalue. Jadi beda ya. Reason saya di ISAT, saya tahu menurut saya waktu itu, dia akan diuntungkan. Tapi kalau BTPS ini lebih kayak value call. Menurut saya sudah murah waktu itu. Jadinya saya rasa kalau memang semuanya nanti akan membaik dan akhirnya pedagang bisa bayar dengan lancar dan lain-lain, ini pasti akan rebound. Contohnya seperti ini. Dan menurut saya kita kurang fair lah kalau kita cerita yang bagus aja gitu ya. Saya langsung menuju ke Adaro.
Adaro kita beli di awal tahun. Ekspektasi kita waktu itu kayak tadi saya bilang, tahun ini tahun yang bullish. Karena ada pemilu US dan economic growth diharapkan bagus. China sama US urusan trade war ya itu udah kemarin lah, tahun lalu ceritanya. Walaupun volatility-nya besar ya. Kita ngerasa walaupun ekonomi dunia membaik ini justru bagus untuk komoditas pada saat itu, awal tahun ya. Ini titik hijau kita beli. Ternyata di bulan Februari kita udah mulai merasakan nih kalau ternyata itu ada COVID ya di China. Sahamnya sudah turun nih. Jadi kan kadang-kadang mungkin ada yang tanya ini prosesi cut loss seperti apa ya? Ini saham sudah turun. Tapi waktu itu di bulan Februari awal kita masih pikir jangan-jangan cuma China doang. Kayak SARS, China bisa contain abis itu. Kok abis itu berlanjut mulai nih menyebar ke Eropa, Italia. Dan tadi titiknya. Di saat dia bisa menyebar secara asimptomatik. Menurut saya itu game changer. Di saat itu game changer, tidak pakai kita harus berdiskusi secara banyak lagi, kita harus melakukan aksi. Aksinya apa? Kita harus menyelamatkan ini supaya tidak harus jatuh sampai bawah. Ya kita harus take profit atau cut loss. Cut loss ini tetap harus ada. Walaupun dalam 1 tahun Adaro bisa balik loh ke level yang ini. Tapi menurut saya kita bisa menyelamatkan ini terlebih dahulu. Karena waktu itu kan ada uncertainty. Uncertainty-nya belum ada answer, tapi marketnya belum tank. Di saat itu kita harus secara dengan kepala dingin berani melakukan cut loss. Nah ini bisa dilakukan dengan reksadana yang seperti ini. Karena punya flexibility yang tadi. Nah jadi flexibility menjadi penting, tapi target kita adalah tetap mau mengalahkan benchmark kita itu. Oke, jadi kalau kita lihat ini fun fact sheet-nya. Di bulan terakhir kita memang sudah sedikit mengurangi porsi equity kita. Kenapa? Kita menghadapi pemilu US. Tapi pemilu US ini kita harus lihat siapa yang punya chance menang lebih besar. Dan setelah pemilu US ada apa? Setelah pemilu US itu ada vaksin. Vaksin sudah semakin dekat. Kalau di bulan Maret nggak ada, vaksin masih jauh. Kita nggak dengar ada vaksin. Kita cuma tahu orang sudah mulai ngomongin vaksin, tapi masih jauh. Nah, kalau ini kita ngerasa vaksin sudah lebih dekat. Dengan vaksin yang sudah lebih dekat, kita melihat volatility tetap ada, karena ini pemilu US itu event yang besar, tapi kita harus perhatikan chance yang menang seperti apa. Apabila chance yang menang lebih besar ke arah non-incumbent, justru kita merasa ini lebih menguntungkan untuk emerging market, terutama apabila dolar melemah. Kira-kira seperti itu saya memaparkan reksadana Bastra, dan mungkin nanti kita bisa elaborate kalau ada di Q&A. Menarik ya, di tengah situasi yang konstan berubah seperti ini, kita adalah solusi yang terbaik kalau kita punya fund yang bisa beradaptasi di setiap kondisi dan dengan cepat. Dan saya garis bawahi tadi, target dari return-nya itu ada baseline lah ya, nggak relatif, ada angka yang bisa kita bayangkan, dan juga kalau turun betul-betul dimitigasi penurunannya. Baik Pak Gary, sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin Pak Hasbi ada yang bisa digarisbawahi mengenai penjelasan dari Bu Putu sama Pak Gary tadi? Luar biasa tadi ya penjelasannya Pak Gary dan Bu Putu ya. Dan mungkin saya mau sampaikan juga ya, kalau di industri ini tuh kurang lebih ada sekitar di atas 200 reksadana campuran yang ada di industri. Dan kenapa saya pribadi suka banget sama Bastra. Ini cukup langka, unik ini produknya. Karena hampir mungkin 95% lebih produk reksadana campuran yang ada di industri, itu core portofolionya, isi paling besarnya itu adalah saham biasanya. Jadi Anda bisa lihat, untuk membedakan itu gampang. Anda bisa lihat di fun fact sheet setiap reksadana campuran. Di situ kelihatan tuh benchmarknya apa. Ya, jadi kalau mau pengen bedain stylenya di situ, di benchmarknya tuh kelihatan nanti. Kalau benchmarknya dia biasanya kalau benchmarknya adalah 50, biasanya ada yang 50% IHSG, 50% misalnya deposito atau 50% indeks obligasi. Itu bisa dikatakan reksadana campuran ini nggak mungkin posisi sahamnya di bawah 50%. Jadi kondisi pasar saham kayak apapun, dia harus stay 50% biasanya di saham. Walaupun secara kebijakan, secara ketentuannya dia boleh tuh sahamnya hanya 1%, tapi karena benchmarknya adalah
IHSG sebesar 50%, maka porsi sahamnya itu ya 50% minimal gitu. Lebih dari itu biasanya bisa, tapi kadang jarang di bawah 50%. Bastra ini unik. Kenapa? Karena core-nya dia tuh justru bukan saham. Core-nya Bastra ini adalah obligasi dan pasar uang. Jadi ini sangat tepat bagi kita yang katakanlah tipenya tadi, yang Bu Putu tadi sampaikan, konservatif tuh moderat sebenarnya. Orang-orang yang selama ini sebenarnya nyaman dengan kestabilan gitu ya, nyaman dengan profil risiko yang lebih rendah gitu. Tapi pengen dong masa kayak deposito doang gitu ya. Pengen sewaktu-waktu juga pengen dapat return lebih, tapi risikonya jangan yang terlalu besar. Saya rasa setuju nggak Pak Gary bahwa posisinya Bastra itu ada di situ ya? Betul. Bagi kita yang pengen kestabilan lebih tinggi, ya, Ya. Pengen hasil yang lebih stabil gitu, risikonya juga lebih rendah gitu kan ya. Tentu saja dengan dibanding reksadana campuran yang tadi. Nah, ini smart solution sebenarnya, maka kenapa Bastra ini saya jadikan tema untuk acara di hari ini. Mestinya dia bisa menjawab gejolak pasar itu tadi. Oke, jadi itu pertama yang tadi saya juga tertarik. Kemudian yang menariknya lagi tadi adalah, jadi gini, kalau kita bayangkan Bastra itu seperti ini loh. Ini sebenarnya realisasi dari keinginan orang banyak investor selama ini. Kalau Anda invest di reksadana saham, atau katakanlah campuran yang isinya saham tadi, kadang-kadang tuh mikir gini juga, aduh ini marketnya turun, kenapa saya harus mesti ikut turun gitu? Kenapa nggak dijual aja sih sahamnya gitu kan kadang-kadang ya? Betul. Emang banget. MI nggak bisa lihat gitu marketnya mau turun gitu kan, mestinya kelihatan. Jual dulu dong sahamnya. Tapi nggak bisa, kenapa? Karena reksadana saham harus minimal 80% saham katakanlah gitu ya. Nah, terus campuran yang isinya banyakkan saham juga harus maintain porsi saham tertentu gitu. Bastra beda, bantalannya bukan saham gitu. Jadi kalau Pak Gary merasa benar-benar nih gelap banget nih, view-nya saham kayaknya gelap, nggak ada yang bisa ngasih, katakanlah dihitung-hitung tadi nggak bisa 8-9% sahamnya, naiknya nggak sampai segitu, udahlah memutuskan untuk nggak beli, mungkin ya 1% aja mungkin aja Pak ya, walaupun kondisi marketnya kemarin nggak mungkin sampai segitu gitu. Terbukti dari mana? Tadi kalau Anda perhatikan di historicalnya Bastra, komposisi alokasinya itu very flexible menurut saya. Terlihat waktu, ya saya yakin Pak Gary ini bukan cenayang gitu, tapi Pak Gary punya perhitungan, punya prediksi. Terlihat tadi waktu sebelum COVID itu muncul ya, ini powerful sekali ya teman-teman kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau coba chart yang tadi Pak, chart yang yang di sini ya Pak ya, Februari ini kalau diperhatikan ini mulai dari Januari 2020 ke Februari mulai turun tuh. Tapi bayangkan kalau misalnya di bulan Februari Pak Gary tidak melakukan apapun, pasti turunnya jauh lebih dalam dari ini ya Pak ya, atau bisa sejalan dengan indeks. Apa yang dilakukan di sini? Nah, bisa dilihat di sini ada tren penurunan porsi sahamnya di Bastra. Jadi untuk mengantisipasi kalau marketnya beneran turun karena dampak COVID, paling nggak turunnya Bastra nggak setinggi itu. Dan ketika ada cerita pemulihan, cerita mulai PSBB-nya dilonggarkan dan segala macam, kalau kita ingat tuh mulai April, Mei, Juni, dan sampai dengan Agustus, secara smart itu dinaikin porsinya. Dan saya rasa tadi juga udah dijelaskan bahwa milih sahamnya pun nggak sembarangan, bukan berarti udah pokoknya ini naik, ada view saham naik terus pokoknya diisi saham gitu aja, enggak. Yang saya menarik adalah ketika tadi mungkin Pak Gary bisa diteruskan ke yang bagian GARP tadi Pak. Nah ini mungkin Bapak Ibu banyak yang masih belum familiar dengan istilahnya. Saya coba mungkin mau izin Pak Gary sedikit menjelaskan itu ada value, ada growth itu maksudnya apa. Saham growth ini adalah saham-saham yang pertumbuhannya tuh tinggi ya Pak ya. Pertumbuhan bisnisnya tuh atau emiten yang dalam fase pertumbuhan tuh tinggi gitu. Value itu katakanlah saham-saham yang valuasinya murah gitu Pak ya, paling gampang ya. Betul Pak. Nah, istimewanya Trimega Asset menerapkan metode yang namanya GARP. GARP ini suatu metode pendekatan yang menurut saya paling smart. Growth at reasonable price. Growth dulu. Jadi Trimega Asset mencari yang growth dulu ya Pak ya. Betul. Mana-mana perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi pertumbuhan bagus ke depan. Dari yang growth-nya bagus itu akan dipilih mana yang harganya paling reasonable. Jadi jangan juga saham yang growth-nya tinggi tapi harga sahamnya udah kemahalan ya Pak. Gitu. Jadi yang dari growth-nya tinggi dipilih mana yang paling murah. Itu yang jadi patokan pertama. Makanya diperes-peres nih. Dari 63 saham growth, 46 saham value, ketemunya cuma 13. Selektif banget ya.
agak-agak pelit memang Pak Geri ini untuk milihnya ya. Tapi kita ngelihat di sinilah bagaimana MI itu melakukan seleksi dengan ketat ya. Dan di 30 September 2020 lebih pelit lagi Pak ya. Cuman ada 7 saham. Ya sudah, kalau memang ada 7 saham, nggak usah dipaksain beli banyak-banyak ya Pak. Betul Pak. Nah itu tercermin kalau balik ke chart alokasi tadi. Nah tercermin ini makanya September porsinya kecil ya Pak sahamnya ya Pak ya. Betul Pak. Gitu. Mungkin bisa dikatakan bahwa Bapak melihat gimana? Tetap masih ada potensi volatility ke depan atau gimana Pak dengan gambaran? Oke. Jadi sebenarnya di bulan September ini kita harus aware. September Oktober lah, sekarang sudah Oktober. Kita harus aware kalau memang ini tuh ada event besar, yaitu pemilu di US. Dan kita sudah lihat ya dari bulan Agustus sampai sekarang, Juli bahkan ya, setelah PSBB 2 lah, Agustus sampai sekarang, September, itu memang bursa itu saham turun. Dan juga tidak hanya di Indonesia, ternyata di seluruh dunia juga turun. Kenapa orang mengantisipasi adanya volatility yang muncul? Volatility itu resiko, Bapak Ibu ya. Harus selalu diingat volatility itu resiko. Resiko yang muncul pada saat nanti ada pemilu. Gitu. Tapi kalau saya ditanya, lah Pak, kan udah turun juga banyak, betul. Turunnya sudah banyak. Jadi makanya saya lihat porsi equity-nya tidak sampai habis. Di sini masih ada. Apa yang saya sisain? Saham-saham yang menurut saya masih memiliki potensi rebound ke depan. Gitu. Jadi walau kita sudah melihat ada potensi volatility, tapi yang kita lakukan adalah melakukan penurunan resiko lah. Kita harapkan kita bisa menurunkan resiko supaya tidak terlalu besar, tapi dengan tetap mempertimbangkan adanya potensi return dari saham. Jadi tadi kata-kata fleksibel tadi ya kan, kita kan tadi kan ngomong oke, gejolak pasar yang biar nggak jadi gejolak hati, maka kita harus solusinya adalah fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu bisa digambarkan di sini Pak ya. Tapi kalau boleh nambahin, sebenarnya Bastra ini bisa bisa dinilai sebagai the true flexibility untuk reksadana campuran gitu. Karena dengan kita menerapkan sebuah benchmark yang absolut, jadi si manajer ini Gary dia nggak jadi punya kebebasan untuk mengatur dan adapt dengan kondisi market yang ada gitu. Kalau misalnya relatif to benchmark, misalnya indeks gitu, mau pilih saham pun harus mikir dulu, ini di indeks itu sahamnya berapa besar ya bobotnya gitu. Tapi kalau di Bastra itu nggak perlu gitu. Makanya the true flexibility lah dari reksadana campuran kalau menurut saya. Ya, ini pertanyaannya karena gini, untuk reksadana campuran yang dijelaskan ini apa belinya bisa langsung di Trimegah, di PT Trimegah atau apa ada fintech? Di fintech. Oke. Saya mungkin bisa sampaikan Trimegah Sekuritas dalam hal ini kita juga bertindak sebagai selling agent ya, agen penjual dari reksadana Trimegah Asset Management. Jadi bisa dibeli di kita, belinya pun bisa secara online ya, pembukaan rekeningnya pun bisa secara online. Nah, pas banget dengan pertanyaan ini rasanya kita perlu kenalkan nih Pak Anton. Jadi ya, sistem online kita sangat mempermudah nasabah, sangat mempermudah investor karena investor nggak akan bingung beli reksadana apa. Ya, walaupun platform ini juga ada nggak hanya reksadana aja, Bapak Ibu juga bisa beli saham di situ. Dan yang membedakan adalah kita ada fitur baru namanya Trima Ideas. Apa ini? Bapak Ibu ketika masuk ke situ, Bapak akan atau Ibu akan mendapatkan insight setiap hari, ya. Mau beli saham apa, ada rekomendasi seperti apa atau reksadana apa, ya. Kita bisa putar videonya sebentar ya sebelum ke Q&A mungkin Pak Anton.
Jadi di HP kita, di Bapak Ibu yang sudah merupakan investor atau klien dari Trimega yang belum mempunyai Trima online trading ya, aplikasi Trima, Bapak Ibu segera download dan minta ID dan passwordnya kepada sales atau AO Bapak Ibu. Dan di dalamnya kita bisa membeli saham maupun reksadana. Dan ada banyak pilihan reksadana di situ, dan seperti Pak Hasbi jelaskan tadi, Trima ADS itu setiap hari bisa berkali-kali ya di-upload tips investasi yang baru. Juga jangan lupa di dalamnya ada ini ya Pak Hasbi, ada podcast ya juga ya. Jadi kita tidak cuman mungkin kita lagi lagi driving mengendarai kendaraan, kita bisa cuman dengerin suaranya, kita sudah tahu market update saat itu. Jadi cukup menarik dan bahasanya sangat mudah dimengerti untuk investor yang awam. Begitulah. Bapak Ibu, jangan lupa kita akan masuk saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Tadi yang pertama sudah dijelaskan. Mungkin yang lain yang masih belum mengutarakan pertanyaannya bisa di drop di menu Q&A. Jangan di chat ya Bapak Ibu ya, di menu Q&A saja supaya terkonsentrasi di situ. Oke, mungkin saya akan bacakan satu pertanyaannya Pak Hasbi. Ini dari, saya bisa pastikan ini masih muda, Mas Ricardo Nugroho. Saya bacakan. Selamat sore Kak, perkenalkan saya Ricardo Nugroho. Pertanyaannya adalah satu, ada beberapa ini Pak Gary sama Ibu Putu, mungkin bisa bergantian juga dijawabnya. Yang pertama, apakah reksadana campuran ini cocok untuk dijadikan sebagai dana darurat juga? Sebagai dana darurat, ya. Itu yang pertama. Lalu kedua, sebagai generasi milenial, apakah kita harus mempunyai investasi reksadana di pasar uang, obligasi, atau pendapatan tetap juga di saham? Juga emas, dana darurat, dan asuransi kesehatan, atau cukup fokus ke salah satu saja? Oke, mungkin pertanyaan pertama, apakah reksadana campuran itu cocok dijadikan sebagai dana darurat? Menurut saya, dana darurat itu kan dana yang kita butuhkan sewaktu-waktu ya, nggak tahu kapan gitu, jadi harus siap sewaktu-waktu. Nah, dengan nature yang seperti itu, memang likuiditas itu yang paling penting kalau sebagai dana darurat. Gitu. Jadi reksadana campuran itu kan kalau dari sisi profil resiko tetap memiliki volatility karena di dalamnya tetap ada unsur instrumen equity-nya atau sahamnya. Jadi memang kalau dana darurat lebih cocok ke reksadana pasar uang. Jadi harus dikombin mungkin malah ke tabungan dan reksadana pasar uang gitu. Karena kita nggak tahu kapan perlunya gitu. Nanti kalau misalnya kita taruh di aset yang beresiko, pas perlu terus marketnya lagi turun, itu kan nggak oke juga pada akhirnya gitu. Mungkin itu sih kalau apakah reksadana campuran cocok untuk dana darurat, sepertinya tidak, lebih cocok ke reksadana pasar uang gitu. Jadi untuk reksadana campuran ini bisa untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih jangka panjang gitu. Dan bisa sebagai belajar buat mulai, seperti yang Mas Hasbi bilang, belajar buat mulai masuk ke investasi atau aset-aset yang lebih agresif dibandingkan pasar uang gitu. Overall pertanyaannya dari beberapa poin itu adalah, apakah kita perlu beli aset investasi reksadana saham satu jenis saja, atau kita harusnya punya beberapa reksadana dengan aset kelas yang berbeda, bahkan juga emas dan juga aset lain? Itu kira-kira pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Ibu Putu atau Pak Gary. Jadi menurut saya, pada saat ingin membeli instrumen investasi, pastikan dulu tujuan dan kebutuhan. Jadi tujuannya apa? Itu harus kita state dari awal. Kita mau misalnya kayak tadi ya sudah disebutkan tujuannya untuk dana darurat, ya berarti kita harus pilih aset-aset yang liquid seperti tadi Ibu Putu sudah bilang. Tujuan kita misalnya saya ingin mencari return yang besar, volatilitas yang besar juga tidak apa-apa. Misalnya ya, berarti kalau kayak gitu itu di reksadana saham gitu ya. Atau saya pengen return yang besar, yang cukup ya di atas deposito, tapi resiko terjaga. Nah ini boleh di reksadana Trimega Balance Absolute Strategy. Jadi pertama kita tahu dulu tujuannya gitu ya. Tadi kan Mas Ricardo ya, itu kan dia tadi Mas bilang masih milenial gitu ya. Jadi perlu kita tahu nih Mas,
ini reksadana yang kita beli ini untuk tujuan apa gitu. Untuk jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Nah, itu harus dibedakan dari situ dulu sih, menurut saya. Jadi tidak perlu, misalnya saya punya semua aset kelas, tidak perlu juga. Tapi kita harus pastikan itu sesuai dengan tujuan kita. Gitu. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Bapak Arif Eka Prasetyawan. Pertanyaan adalah, kalau benchmark-nya jarang berubah, bagaimana bisa fleksibel ya? Tanya begitu, mungkin Pak Gary bisa menjawab ini. Benchmark jarang berubah, gimana bisa fleksibel? Menurut saya, ini menurut saya ya, benchmark itu yang benar tidak berubah. Selama-lamanya. Tidak berubah. Namanya kenapa? Ya, itu adalah KPI dari fund manager. Jadi, dari pertama kali fund ini dibuat, kita sudah tahu nih, kita di-assign, maksudnya kita beli nih ya, kita sebagai investor beli, itu tuh memang kita harus ingat, dia itu fund manager-nya KPI-nya apa sih? Ya itu benchmark. Ya kalau di tengah jalan KPI-nya berubah, ya kita harus ingat juga, oh KPI dia berubah. Membedakan nggak ya dengan investasi saya? Apakah ini masih sesuai dengan tujuan saya? Yang tadi saya kasih tahu kan. Kita harus ada tahu tujuannya gitu loh. Nah, jangan-jangan udah nggak sama loh dengan tujuan Bapak Ibu. Nah, jadi sebaiknya benchmark itu tidak berubah. Bagaimana bisa fleksibel dengan benchmark tidak berubah? Gini Bapak Ibu. Balik lagi tadi, tujuannya apa? Tujuannya saya, KPI saya sebagai fund manager, itu ngalahin benchmark-nya. Benchmark-nya cara ngalahinnya gimana? Tadi strateginya sudah saya jelaskan. Strateginya itu memang fleksibel. Karena untuk mengalahkan benchmark yang absolut, kita tidak boleh terpaku untuk membeli sebuah saham itu hanya karena ada di indeks. Kita harus pastikan, tidak hanya saham ya Bapak Ibu, bisa juga obligasi negara, obligasi korporasi. Kita beli itu untuk mengalahkan si benchmark ini. Jadi secara fleksibelnya itu apa? Ya kalau kita nganggap ini sudah perform, sudah mengalahkan, ya cukup. Kalau kita anggap ini sudah, kalau ini akhirnya ternyata ceritanya udah beda, ternyata dalam setahun ke depan, di 2 bulan lagi masih ada ganjalan gitu ya, ya bisa jadi kita karena ini fleksibel ya kita cut loss dulu gitu, itu juga bisa. Fleksibelnya itu di situ. Fleksibelnya itu dengan kita selalu melihat, dan ini kita jadinya kerja nih. Ini kerjanya benar. Jadi ini mengambil waktunya Bapak Ibu daripada pusing mikirin ya, besok naik, besok turun, besok naik, besok turun, besok naik, besok turun. Nah, ini kita yang ngerjain nih. Kita yang setiap hari ngeliatin market, di situ fleksibilitasnya. Kita benar-benar lihat apakah ini tuh kita udah beli, ini kita udah beli aja 1 minggu lagi, kalau marketnya turun gitu, kita nanya lagi, bener nggak sih kita beli ini? Kalau Bapak Ibu mungkin seminggu lagi kan, waduh, saya kan sibuk gitu loh, apakah saya harus ngeliatin terus? Mungkin saya kerjanya fokus ada di kantor dan lain-lain, susah untuk terlalu memperhatikan market. Kalau kita enggak Bapak Ibu, kita fund manager, manajer investasi, kerjanya memang detik demi detik ngeliatin market. Dan kita akan selalu membahas ini, misalnya udah seminggu gitu ya, kok kamu beli saham BCA turun sih kemarin 10%, salah ya kamu gitu. Saya akan pikir, oh iya ya, apa salah ya? Enggak BCA profitnya masih bagus. Kalau kita tahan sekarang, mungkin 1-2 bulan lagi udah rebound, ini cuma volatile. Kita bisa sampai ke konklusi seperti itu. Nah itu fleksibel dan apa yang kita kerjakan untuk mengambil instrumen di reksadana Bastra ini. Baik, Pak Gary, terima kasih. Ada quote kayak gini dulu, jangan bekerja untuk uang, biarkan uang bekerja untuk kita. Jadi sekarang dibalik, jangan bekerja untuk uang, biarkan Gary yang bekerja bagi kita, ya begitu ya. Oh Pak, karena kita manajer investasi, disitulah kita. Quote-nya kayaknya dari pujangga besar tuh Pak Anton tuh. Kita masuk di IG-nya Trimegah Sekuritas sepertinya. Oke, Pak Gary, kita lanjut ya Pak Gary. Ada pertanyaan menarik, sangat menarik pertanyaannya dari tidak menunjukkan nama juga nih, anonimus. Seperti tadi yang Pak Gary bilang bahwa vaksin sudah dekat dan saat COVID-19 sudah bisa dikendalikan, maka ekspektasi kita IHSG akan bullish. Ya. Apa strategi MI saat IHSG kembali bullish agar return Bastra tidak tertinggal dengan IHSG karena core-nya Bastra bukan equity? Betul. Itu pertanyaan bagus banget ya. Saya izin share screen. Oke, benar. Kalau memang kita berasumsi,
Jadi ya kita kalau mengambil investasi pasti kita kan harus asumsi dulu ya, ke depan tuh kayak gimana sih gitu ya. Asumsi kita vaksin sudah dekat. Vaksin sudah dekat berarti nanti ekonomi growth akan jauh lebih membaik kalau kita semua sudah divaksin. Itu blue sky skenario-nya kan seperti itu. Tanpa memperhitungkan ada volatility apa-apa ya Bapak Ibu. Vaksin sudah dekat, kalau logistiknya agak macet, pas logistiknya macet turun nggak marketnya? Nggak tahu juga. Siapa tahu orang udah mikir pokoknya vaksin udah dekat. Kita nggak bisa jawab ya. Oke, di situ tadi satu. Kita tetap perhatikan volatility-nya seperti apa sih. Kecuali Bapak Ibu memang selalu ngeliatin setiap hari, mungkin bisa udah biasa lah dengan volatility-nya. Nomor 2 yang kita harus lihat di sini. Pada saat ini kan bottom to last ya. Bottom itu jadi gini. Year to bottom adalah dari awal Januari sampai bottom. Indeks 37 minus. Bastra minus 16. Bottom to last itu adalah dari bottom ke sekarang. Dari bottom sampai September 30. Performance-nya gimana? Ternyata masih par sama indeks atau IHSG. Walaupun saya tujuannya bukan lawan IHSG loh. Tujuan saya adalah tadi, garis kuning ini. Nah, jadi kalau memang ke depan indeks rally, bisa jadi Bastra ini tertinggal. Tapi kalau rally dengan volatility seperti apa? Rally-nya nggak garis lurus gitu ya. Rally-nya tetap kayak gini gitu volatility-nya. Ini dari sini, ini IHSG ya. Dari sini ke sini rally loh. Tapi ada gini dulu. Ke sini juga rally, tapi ada volatility-nya lah. Nah, ini volatility-nya yang coba kita turunkan gitu ya. Kalau data yang saya ambil, standar deviasi dari GCI atau IHSG dari inception-nya Bastra yaitu 25 April 2019 sampai sekarang itu standar deviasinya di sekitar 19,5%. Untuk standar deviasi bulanan, Bastra lebih rendah. Bastra cuma di 11%. Itu juga menurut saya jadi agak tinggi karena kita ngadepin tahun yang seperti ini gitu ya. Kalau kita ambil data lebih panjang nanti mungkin ke Bapak Ibu berkesempatan mau coba mungkin 2-3 tahun ke depan kalau memang marketnya udah lebih stabil ya, saya nggak bilang selalu uptrend ya, tapi lebih stabil aja. Ya mungkin volatility-nya kita even lebih rendah, bisa lebih kecil lagi. Jadi kita harus tahu gimana kita bisa menghitung return. Yaitu menurut saya yang paling penting adalah risk adjusted return. Jadi return yang sudah disesuaikan sama risk-nya gitu loh. Berapa resiko yang kita ambil untuk menghasilkan return itu. Nah itu yang penting. Jadi nggak cuma full return doang. Nah ini kadang-kadang yang suka jadi kendala, saya stop share. Kendala itu kita tuh selalu mikirin return-nya aja gitu. Nah jangan lupa kalau return itu selalu high risk high return loh Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang tuh malah kepancing malah ke investasi bodong atau apa ya pikirnya return gitu ya. Tapi resikonya lupa gitu. Kalau Pak Gary sendiri ngelihat tadi kan kalau vaksin udah didistribusikan, ya. Itu dari sudut pandang Bapak sendiri view-nya, ya. Indeksnya akan bullish langsung naik atau sebenarnya masih volatility-nya masih terlihat? Masih ada. Oke Pak, jadi kalau itu kan udah bicara view ya. Menurut saya kalau vaksin didistribusikan tanpa ada kendalanya nih ya, yang saya pikirkan satu, logistik itu semua harus bisa tercover. Minimal 50% sampai 70% masyarakat supaya ada herd immunity. Nomor 2, vaksin yang kita dapati insya Allah nggak ada efek samping ya. Itu yang paling orang semua takutin, nggak ada efek samping. Jadi aman, semua sudah terdistribusi, nah kita bisa kembali ke normal. Kalau kita pada saat itu beneran 2 ini udah terpenuhi, ya harusnya memang indeksnya cukup rebound-nya kencang menurut saya. Karena banyak saham yang terpengaruh dari buka tutup PSBB-nya tuh bikin susah mereka gitu ya. Kayak sekarang tuh misalnya retailer gitu susah sekali sih. Memprediksi inventory itu jadi bingung mereka gitu loh. Saya mau stok inventory berapa ya? Nah, yang kayak gitu. Nah, bisa jadi nanti saya memberikan porsi equity ya cukup gitu ya, 50 gitu ya, 50% gitu. Core-nya kan tetap 50% lah. Tapi equity kita bisa isi 50%. Tapi bisa jadi di 50% equity ini kita udah nggak perlu isi saham menurut saya. Kayak Telkom lagi. Atau kayak saham-saham telekomunikasi lagi. Karena mungkin orang udah lebih banyak keluar, lebih banyak mobility, tidak sekolah-sekolah udah buka, kantor masuk, bisa jadi kita tidak selalu menggunakan
hal-hal seperti ini lagi yang sering gitu ya. Jadi mungkin penggunaan data sedikit berkurang. Nah itu kan kalau di reksadana konvensional saham, ya kalau Telkom di ISG ada 7% sampai 8% ya, masa 0 gitu ya? Nggak mungkin. Kalau kita ya kita mikirnya mungkin kita nggak perlu punya, kita beli aja saham lain yang lebih diuntungkan dengan kondisi ini dan bisa memberikan return yang akhirnya cukup bisa ya mendekati lah. Kayak tadi kan kita pas rebound cukup dekat lah sama ISG. Tapi balik lagi, yang paling penting adalah saya ngalahin si benchmark garis lurus itu. Jadi kadang-kadang kalau saya udah returnnya cukup ya, mungkin kita tidak perlu terlalu push sampai bagaimana. Tapi kan ini kan kita sudah memberikan apa yang kita komunikasikan, yaitu return sebesar yang tadi garis lurus itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yakin market IHSG bisa memberikan 20-30%, ya mungkin Basra tidak bisa sebesar itu dan itu lebih baik di-attempt ke reksadana saham. Tapi ya kalau memberikan return dengan resiko yang sudah terjas, ya ini kita boleh perhatikan sih. Makanya Pak Anton, kalau kita lihat dari gaya bicaranya Pak Gary yang berapi-api ini kelihatan orang yang biasa sibuk ya, agresif mencari peluang ke sana ke sini untuk membalance portofolio ya. Dan kita juga mungkin Bu Putu, Pak Gary, namanya investasi itu kan sebenarnya kita harus bicara, apalagi reksadana campuran itu kan bukan untuk periode yang pendek ya. Jadi ini menengah menuju ke panjang kan istilahnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara, kita tarik horizon yang lebih panjang, namanya market again, saya mungkin bisa ceritakan kalaupun tahun depan katakanlah prediksi tadi betul ya, vaksinnya semua lancar, ekonomi kita membaik, IHSG itu bullish gitu ya. Tapi harus juga diingat bahwa tidak selamanya pasar itu bullish, tidak selamanya itu pasar itu bearish. Jadi gejolak itu pasti ada. Dan balik lagi, mudah-mudahan nggak bosen saya ngomong ini, jangan sampai nanti jadi gejolak hati ya. Makanya di situ solusinya adalah Bastra, salah satunya. Dan tentu saja bukan berarti semua portonya juga harus dipindahin ke Bastra juga, nggak gitu juga sih gitu. Artinya kan namanya kita investor itu kan peluang itu harus ditangkap dari semuanya gitu ya, dari semua peluang yang mungkin ada. Seperti itu sih kurang lebih. Ini ada pertanyaan dari Saudari Priscilla Cynthia. Nominal investasinya berapa Pak? Cuman 100.000. Ya, dengan uang 100.000, Saudari Cynthia sudah bisa beli aset saham, obligasi, dan pasar uang. Murah sekali. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, mungkin ini ada yang berbau outlook. Ada pertanyaan dari Anonymous juga. Bagaimana optimisme Trump untuk tahun 2020 yang tinggal kurang dari 3 bulan lagi? Pak Gary bisa dijelaskan? Menarik ya, karena 2020 udah tinggal 3 bulan lagi. Paling nggak berasa tuh kalau Bapak Ibu, kita kok WFH terus gitu ya. Semua yang sering di rumah gitu. Ada mungkin yang berasa banget nih, udah ngitungin hari terus gitu ya. Kapan sih COVID itu selesai gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat 2020 sebentar lagi selesai. Tapi di fourth quarter ini sangat eventful. Jadi banyak event di sini. Saya sebutkan ya satu-satu. Omnibus Law ini baru aja lewat. Habis ini masih ada pemilu presiden US. Habis pemilu presiden US itu masih ada adjustment MSCI untuk indeks Indonesia dan emerging market. Habis itu kita masih ada kelanjutan vaksin. Masih ada bagaimana peraturan dari Omnibus ini bisa diterjemahkan ke masing-masing kementerian. Apakah sangat pro ke investor atau memang ya masih ada loophole yang kurang jelas. Jadi ini eventful banget dan jadi kalau eventnya banyak, begini. Sekarang nih bursa saham tuh kebanyakan itu diisi oleh retail investor. Nggak cuma di Indonesia. Ini juga di Amerika dan juga di semua negara lah di tahun ini. Jadi kalau eventnya banyak, biasanya retail investor itu agak cenderung overreacting terhadap event-event yang ada gitu ya. Akan lebih cepat jual atau lebih cepat beli gitu. Jadi overreact gitu. Nah, overreact ini menciptakan volatilitas. Itu harus selalu diingat. Overreact ini menciptakan volatilitas. Nah, volatilitasnya menurut saya tetap ada sampai akhir tahun. Oleh karena itu, saya hopeful
saya cukup merasa bahwa potensi masih ada nih, apalagi kalau kita bisa melewati pemilu US dengan lancar, kemudian vaksin beneran ampuh, itu saya sangat hopeful sampai akhir tahun. Mungkin kita udah mulai bisa start positioning untuk tahun depan lebih cepat. Tapi kalau misalnya volatility-nya masih tinggi sekali, misalnya ntar pemilu US, ya saya kasih contoh ya, misalnya pemilu US nanti salah satu pihak tidak terima kalau pihak lain menang, ya kayak di sini aja gitu ya, kayak di Indonesia aja kan mungkin waktu dulu abis pemilu nggak smooth sail seperti itu gitu loh. Wajar lah, itu negara demokrasi ya, kayak begitu. Jadinya kita harus selalu perhatikan gitu ya, volatilitas itu ada. Jadi peluang masih besar, saya bilang sampai akhir tahun. Tapi di event di fourth quarter ini karena eventful, kita harus waspada volatility-nya, itu aja sih. Makanya kalau tadi Gary cerita tahun ini eventful banget, makanya kita bisa predik bahwa volatility-nya pun masih ada ya Gary ya. Betul. Gitu, makanya kita harus cari vehicle atau reksadana in this term yang emang adaptif gitu. Sekali lagi adaptif dan fleksibel, di mana manajer investasinya punya keleluasaan untuk lebih lebih adaptif ke market gitu. Makanya kita bawalah tema ini. Sebenarnya reksadana campuran I think is the best solution for the market yang cukup volatile kayak gini. Seperti itu sih Mas Anton. Oke, Bu Putu. Iya, Bapak Ibu, saya harus akhiri webinar kita. Ada beberapa pertanyaan yang masih belum dijawab tentu saja. Saya encourage Bapak Ibu untuk bisa drop pertanyaannya di IG-nya Trimegah Sekuritas mungkin ya. Nanti bisa diarahkan ke AO atau sales yang bersangkutan. Tidak terasa sudah di akhir acara. Terima kasih Pak Gary dan juga Ibu Putu yang sudah memaparkan tema yang luar biasa yang bisa menjadi pegangan kita, solusi di tengah situasi yang tidak menentu yang masih akan kita hadapi. Ya, mungkin Pak Hasbi, bagian tersulitnya saya serahkan ke Pak Hasbi membuat kesimpulan. Apa kesimpulan dari webinar kita sore hari ini? Silakan. Karena udah panjang lebar sekali, tadi kita juga udah diskusi panjang lebar. Kesimpulannya 3 kata kunci ya. 3 kata kunci aja gitu. Jadi pertama adalah biar hati kita tidak bergejolak, maka kita perlu fleksibel dan adaptif. Maka belilah Bastra. Nah, ada 3 udah. Ya, gejolak, fleksibel, dan Bastra. Oke, itu aja sih kesimpulan dari saya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Hasbi atas kesimpulannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di seri webinar kita Trimegah Sekuritas sore hari ini, sudah meluangkan waktu. Dan jangan lupa, seperti tadi sudah dijelaskan, follow Instagramnya Trimegah Sekuritas, juga subscribe YouTube Trimegah Sekuritas, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan schedule kita ke depannya, karena hampir setiap minggu bahkan lebih, bahkan ada Instagram IG Live juga nanti akan ada di situ. Sampai bertemu di webinar kita selanjutnya. Salam sejahtera, tetap sehat dan tetap semangat.